Maksud si anak ini memang baik, menolong kupu-kupu yang terjebak di dalam kepompong. Tetapi cara yang dia lakukan salah, ya. Dia memanjakan si kupu-kupu ini dengan menggunting kepompong. Padahal seharusnya dibiarkan saja. Kenapa dibiarkan saja? Ada satu lubang di kepompong kupu-kupu ini, di mana lubang mungil itu perlu dilalui oleh si kupu-kupu. Untuk apa? Secara alami untuk merangsang cairan dari tubuh si kupu-kupu dapat masuk ke sayapnya. Sehingga sayapnya harusnya bisa terbang dengan sempurna. Ya, oke. Nah, jadi adik-adik sekalian, cerita dari kupu-kupu ini ada hikmahnya atau ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Apa itu? Ya, jadi adik-adik semua dalam kehidupan ini tidak ada yang benar-benar instan. Semuanya butuh proses. Seperti adik-adik semua hari ini ya sudah lulus itu karena sudah selayaknya, sudah sepantasnya adik-adik menikmati hasilnya ya. Setelah kira-kira adik-adik belajar di Batik Tridaya 1 tahun ajaran lebih ya, adik-adik semua hari ini ikut acara kelulusan karena sudah mengalami proses gitu ya. Maka adik-adik sudah selayaknya mendapat penghargaan yang luar biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu adik-adik semua, kakak di sini mengajak kepada adik-adik semua untuk terus bersabar, terus menikmati proses, terus berusaha dengan rajin belajar ya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu ya adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, selamat sekali lagi ya untuk adik-adik semua yang ikut kelulusan di hari ini. Adik-adik juga di sini sudah melalui satu tahap. Nah, adik-adik semua, kakak ingin membagikan apa yang bisa kita renungkan bersama adik-adik semua ya, bahwa ternyata hidup kita ini kalau kakak bikin semacam garis waktu ya seperti ini ya adik-adik ya gitu. Nah, ternyata saat kita lahir ya, saat kita lahir sekitar 0 tahun gitu ya adik-adik semua. Kemudian sekarang kita sekolah ya, dari mulai TK, SD, ada mungkin di sini yang SMP gitu ya. Kira-kira setelah kita lahir, kita pun kemudian kira-kira sampai umur 23 atau 25 tahun, kita menghabiskan waktu untuk bersekolah. Kita menghabiskan waktu untuk belajar dan seterusnya. Ya, kuliah dan seterusnya. Adik-adik semua ya. Nah, kemudian kita pun setelah lulus kuliah, setelah kita lulus bersekolah, kita pun kemudian bekerja, 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 bekerja. Hingga mungkin usia kita sampai dengan umur 55 tahun ya. Nah, kita terus bekerja, kita terus beribadah gitu ya adik-adik semua. Dan secara umum ya, usia kita kalau diambil dari standarnya usia Nabi Muhammad SAW umur 62 tahun ya adik-adik ya. Jadi kira-kira umur manusia itu kalau zaman sekarang kurang lebih 60 tahun lah gitu ya. Dari awal kita lahir hingga kita mencapai finish akhir, yaitu kita berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia ya. Nah, coba adik-adik kita renungkan ya, adik-adik kita dengarkan bersama-sama ya, bahwa ternyata jatah usia kita itu hanya umur kurang lebih 60 tahun ya gitu. Nah, setelah itu kita akan kemana? Kita akan ke dunia berikutnya atau kita sebutnya adalah akhirat ya, tujuan akhir kita adik-adik ya.
Nah, oleh karena itu, agar kehidupan akhirat kita bahagia, kehidupan yang benar-benar abadi, justru di sebelum akhirat ya, di dunia ini adik-adik semua 0 sampai 60 tahun, justru ini adalah bekal kita. Oke. Nah, bekal kita itu apa? 1, 2, 3, agar kehidupan akhirat kita menjadi lebih bahagia. Yang pertama, bekal kita adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, adik-adik semua sekolah, adik-adik semua belajar ya, tholabul ilmi, menuntut ilmu, itu untuk bekal kita ke akhirat, adik-adik. Yang kedua, bekal kita adalah harta ya, atau wakaf. Ini akan menjadi aliran pahala kita di akhirat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua termasuk anak-anak yang soleh di sini. Kakak yakin semuanya anak yang soleh, mendoakan kepada ibu dan bapaknya ya, itu adik-adik semua. Nah, ini ya adik-adik semua gambaran kita akan menghadapi kehidupan di alam baka, alam keabadian. Yuk kita persiapkan adik-adik, hidup ini ternyata singkat. Maka jadikan kehidupan dan hidup kita penuh dengan manfaat, penuh dengan martabat. Tujuan kita adalah akhirat. Ya, insya Allah adik-adik semua kita terus semangat belajar, kita terus berusaha sebagai bekal kita nanti di akhirat. Ya, baik adik-adik semua. Barangkali sebagai penutup, kakak punya sedikit hikmah untuk adik-adik semua. Kakak tutup untuk training motivasi kali ini. Mari kita sejenak tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, kita berdoa, kita khusyuk bersama adik-adik semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi tentang kehidupan. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut merugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur padanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis dan semangat, rintangan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah. Bukan karena kita semua baik, kemudian kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Bila kita tidak dapat menjadi jalan yang besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang bisa dilalui orang. Bila kita tidak menjadi matahari, cukuplah menjadi lampu yang bisa menerangi sekitar kita. Dan bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka cukuplah dengan berdoa untuk kebaikan orang tersebut. Adik-adik semua, ya, mari kita mulai dengan 3M agar nanti kita naik di jenjang berikutnya, naik di kelas berikutnya menjadi lebih baik. 3M itu apa? Yang pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang terkecil.
Dan yang ketiga, mulailah saat ini. Demikian adik-adik semua yang bisa kakak pesankan untuk adik-adik semua ya. Mudah-mudahan sepatah dua patah yang bisa kakak sampaikan tadi ada manfaatnya. Kakak tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Tirta atas motivasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan untuk anak-anak kita untuk memperjuangkan lagi nanti mereka akan seperti apa di tahun ajaran baru. Ya, terima kasih banyak Kak Tirta atas waktunya. Boleh nanti kita sampai akhir di acara ini. Boleh nanti Kak Tirta juga mengucapkan terima kasih juga atau testimoni juga untuk anak-anak semua ya. Terima kasih Kak Tirta. Iya, sama-sama Teh Nurli. Iya, Sama-sama sehat Teh selalu Nurli ya. ya. Selamat Iya. menikmati acara berikutnya adik-adik. Iya. Iya, Terima sama-sama Teh. kasih. Mangga. Ya, baik adik-adik semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ada training motivasi nih yang kakak ingat dari kata-kata Kak Tirta tadi. Yang pertama adalah setiap perjalanan kita harus selalu bersabar. Bersabar menghadapi ujian, bersabar ketika kita belum mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tentu saja di sini bersabar harus terus berusaha ya supaya nanti ketika kita mencapai tujuan kita semuanya akan didapatkan dengan hasil yang lebih baik lagi, yang lebih optimal. Terima kasih banyak. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kuis, nah, kakak di sini mau nyapa dulu dong. Di sini tadi sudah hadir juga tutor-tutor batik. Tadi yang kakak panggil tuh ada Kak Vita ya, ada Miss Vita. Nah, sekarang kakak mau panggil juga dong. Ada Kak Indah. Mana coba Kak Indah? Sama ada Kak Anggi atau biasanya disebutnya Anggi Sem. Mana coba boleh di-on kan kameranya? Halo Kak. Hai, para tutor-tutor batik yang luar biasa ya. Gimana kabarnya Kak Indah, Kak Anggi, Miss Vita sehat? Alhamdulillah. Nah, di sini kan kita ada graduation untuk periode kedua ya di tahun ajaran 2001-2022. Nah, kakak, Kak Nurli di sini mau minta testimoninya dong. Tadi kan ada testimoni dari siswa nih. Nah, sekarang testimoni nih dari para tutor-tutornya. Gimana nih kesan-kesannya selama mengajar siswa-siswi batik? Boleh, mulai dari Kak Indah aja dulu ya. Silakan Kak Indah. Boleh Kak Indah, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke. Untuk di luar biasa ya pengalaman mengajar siswa batik, terutama di sini kursus matematika Tridaya. Luar biasa di periode 2 ini dengan anak-anak yang begitu ceria, aktif, walaupun kita masih suasananya masih online ya, tapi luar biasa tidak menyurutkan semangat dari adik-adik untuk terus mengikuti batik Tridaya sampai akhir di langkah di Grand Challenge dan di akhir wisuda ini gitu. Bahkan yang paling mengesankan itu Kak, dulu pernah ada siswa yang lagi sakit dirawat di rumah sakit aja, dia masih ikut batik gitu ya, luar biasa banget, keren luar banget biasa. Halo Deno. Nah, jadi ini luar biasa banget sih, padahal itu lagi dirawat di rumah sakit loh. Kalau kita mungkin udah izin aja gitu ya, tapi ini anaknya tetap ikut gitu ya, katanya gitu sih ya, kayak iya luar biasa gitu ya, supaya mungkin dengan mengikuti batik juga bisa nambah semangat juga mungkin ke Denunya gitu. Dan luar biasa teman-temannya juga support dari teman-temannya, jadi
bisa saling support satu sama lain gitu. Desika, itu mungkin itu aja dari saya. Aduh, mohon maaf ya sebelumnya. Terima kasih banyak Kak Indah ya. Ya, terima kasih juga untuk Kak Indah nih. Kak Indah ini udah udah beberapa periode ya menjadi pengajar di di Batik Tridaya. Jadi nanti untuk adik-adik pasti udah nggak asing lagi nih. Oh, Kak Indah udah kebayang nih lucunya. Kemudian udah baik lah Kak Indah mah udah ngerti banget gitu, ngerti banget kita. Nah, jadi bagi adik-adik boleh nanti untuk yang periode berikutnya juga mau ketemu Kak Indah lagi, gabung lagi dengan Batik Tridaya ya. Terima kasih Kak Indah. Nah, berikutnya kita ke Miss Pita ya. Boleh Miss Pita, silakan gimana nih kesan-kesannya selama mengajar di kursus bahasa Inggris Batik Tridaya. Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kalau menurut Miss Vita sih ngajar di Batik Tridaya tuh nggak ada ngantuknya ya. Selalu aja bikin semangat adik-adiknya tuh. Selalu bikin ceria. Jadi yang tadinya mau ngajar tuh udah ngantuk, menjelang mau ngajar, tapi udah ketemu sama anak-anak langsung fresh lagi. Jadi memang bawaannya tuh anak-anak tuh selalu ceria dan semangat. Betul banget kata Kak Indah ya. Udah semangat, pinter-pinter, terusnya aktif, terus udah gitu kreatif, terusnya udah gitu percaya dirinya juga hebat, kehadirannya juga selalu optimal ya. Jadi memang semangat adik-adik di Batik Tridaya itu the best lah. Salut sama adik-adik ya. Jadi sebenarnya yang bikin suasana Batik Tridaya itu jadi menyenangkan tuh adik-adiknya kan Nurli. Memang adik-adiknya tuh yang nyemangatin tutornya juga. Supaya ayo Miss, ayo kita belajar bareng kata gitu. Pokoknya alhamdulillah lah, bersyukur banget dikasih kesempatan untuk bisa mengajar di Batik Tridaya. Semoga juga adik-adik tetap semangat ya buat belajar bareng sama kita. Tetap cari petualangan yang seru nih belajar di batik, karena memang Batik Tridaya itu bukan hanya belajar, tapi juga bermain sambil menemukan pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Gitu aja lah kalau dari aku mah. Tetap semangat semuanya. Tetap semangat. Semangat. Oke, terima kasih banyak Miss Pita. Alhamdulillah ya. Jadi tadi kata Miss Pita memang bukan hanya anak-anaknya justru yang yang semangat, tetapi memang gurunya atau tutornya juga memang semangat nih karena melihat anak-anaknya sudah semangat. Jadi memang tutornya juga harus lebih semangat lagi. Ya, terima kasih banyak Miss Pita. Nah, berikutnya ini adalah kursus bahasa Korea. Nih, kursus bahasa Korea ini baru kita launching di periode 2. Nah, gimana nih kesan dan pesannya gitu ya dari tutor bahasa Korea? Kak Anggi, silakan Kak Anggi. Ya, terima kasih Kak Teneli untuk kesempatannya. Annyeonghaseyo semuanya. Mungkin belum pada tahu ya di Tridaya ini ada kursus bahasa Korea gitu ya. Mungkin perkenalkan dulu, saya Anggi, tutor bahasa Korea. Dan muridnya juga kemarin pas mengajar cuman 3, tapi excited-nya itu wah benar-benar luar biasa Teh Nurli ya. Anak-anaknya sangat dari mulai K-pop, dramanya, terus pembelajarannya sangat excited sekali, luar biasa. Dan saya senang sekali bisa mengajar di Batik Tridaya ini dengan anak-anak yang luar biasa dan semangat, ceria. Nah, pokoknya senang sekali. Semoga kita bertemu lagi di periode selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Anggi. Nah, bagi adik-adik juga nih, jadi kalau bahasa Korea itu bukan hanya belajar bahasanya ya, tapi kita juga nanti akan belajar atau akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya budaya, kemudian dilihat dari mungkin dari pendidikan di Korea tuh seperti apa. Jadi akan lebih mengenal lagi Korea tuh seperti apa. Jadi bukan hanya mengenal dari segi bahasanya ya, tapi kita juga bisa mengenal hal-hal lain mengenai Korea gitu ya. Jadi kalau adik-adik nih yang mau ikutan gabung juga dengan bahasa Korea, boleh gabung nanti di periode 1 tahun ajaran depan ya. Boleh.
Baik, terima kasih banyak nih kepada tutor-tutor Batik Tridaya. Terima kasih semuanya ya. Kasih aplaus dong buat para tutor-tutor Batik Tridaya. Terima kasih semuanya yang sudah berjuang selama periode 2 ini. Baik. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Acara berikutnya nih adalah kuis Batik Boom ya. Kuis Batik Boom ini silakan bagi adik-adik nih yang mau ikutan, siap-siap nih banyak banget hadiahnya. Nah, kuis Batik Boom ini nanti akan dipandu oleh master quiz kita. Kita akan sambut master quiz kita. Master quiz. Waktunya untuk beranikan dirimu untuk meraih prestasi belajarmu. Inilah yang selalu berinovasi. Belajar menjadi mudah untukmu. Inilah yang hadirkan rasa yang kini menjadi kian satu. Kapan dan dimanapun, Tridaya selalu hadir untukmu. Tridaya selalu dekat denganmu. Udah. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Akhirnya bertemu juga dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sakti. Saya akan memandu kuis di sini. Yang nama kuisnya adalah Batik Boom. Wah, luar biasa. Woi, gak apa-apa, tepuk tangan sendiri aja ya. Gimana sistem kuisnya? Gampang aja. Ada yang udah kelihatan belum ya? Nanti ada sistemnya kayak bingo. Nah, ini udah kelihatan ya. Di sini. Nah, di sini itulah ya di atas saya. Jadi nanti teman-teman bikin satu garis, boleh vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Nah, gitu, yang penting 5. Kalau jawabannya benar semua, nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ada e-money, oke? Nah, ya mantap. Tapi di sini kuisnya itu nggak ada khusus untuk 5 orang aja ya. Nah, gitu. Jadi ntar sama kakak admin bakal dilihat siapa aja yang mau ikutan nih ya. Jadi mungkin mohon maaf nggak bisa semua ikutan nih ya. Jadi nanti sistemnya dibuka di situ, ada kategorinya apa, dijawab pertanyaan. Kalau betul nanti ditandain. Kalau salah, nanti dipindahin ke yang lain ya, gitu. Dan ini pokoknya yang penting dapat satu garis saja kayak gitu, bisa langsung dapat pemenangnya ya. Kategorinya ada apa aja? Ada kategori pengetahuan umum, ada kategori bahasa dan budaya Korea, ya. Ada kategori matematika, sama kategori bahasa Inggris. Nah, gitu, gampang-gampang kok pertanyaannya ya. Ya, bisa aja langsung nanti ikutan kuisnya dan dapatkan hadiahnya. Oke, nah sekarang teman-teman yang mau ikutan kuisnya dalam hitungan 3, raise hand ya. Nanti kita pilih 5 orang. Oke? 1, 2, 3. Wah, udah ada yang raise hand? Kak admin? Siapa aja? Ada Marsha, Renata, Evan, Naila, sama Lionel. Oke, sip ya. Pas nih 5 orang nih. Ada Marsha, Renata, Evan, Naila, dan Lionel. Nah, sip. Mantap, mantap. Ini satu orang mewakili satu warna ya harusnya ya? Atau kayak gimana nih? Berarti Marsha mewakili warna apa kira-kira nih? Warna hitam yang pertama ya. Dari merah aja ya. Oke. Ada 5 orang, berarti merah, kuning, biru, hijau, sama putih. Oke ya. Marsha warna merah,
Renata warna kuning. Ya. Evan warna biru. Udah gitu, siapa tadi teh? Naila warna hijau dan Leonel warna putih. Nah, ya. Di sini juga kita rebutan dulu untuk pertanyaan di setiap ininya ya, di setiap awal mulanya ya. Jadinya nanti kita resen lagi rebutan yang paling awal. Udah gitu teman-teman yang dapat giliran paling awal akan memilih dia mau dari kotak nomor berapa. Udah gitu nanti kita buka kategorinya apa. Ada pertanyaan, kalau misalnya betul dapat itu warnanya di situ untuk ditandain. Kalau salah nanti kita ke yang kedua tercepat. Nah, gitu aja ya. Oke, pada siap semuanya? Coba acukan jempol yang siap. Wah, siap ya. Berarti tadi ada siapa aja? Marsha, Renata, Naila, Lionel, satu lagi Evan. Nah, ya. Sip. Udah, saya takut lupa tadi ya. Oke. Bisa di spotlight dulu mungkin ya. 5-5 aja bisa ini kakak operator? Evan, ntar di spotlight dulu ya. Sambil siap-siap ya. Naila, satu lagi kakak admin. Nah, udah ya. Jadi di sini yang akan menentukan siapa yang duluan pakai resen itu nanti sama kakak admin ya. Gitu. Jadi ntar ya mudah-mudahan di sini peruntungan kalian di kuis ini ditentukan juga oleh sinyal salah satunya ya, selain pengetahuan. Oke, udah siap semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan menghitung mundur dari 3 ke 1. Udah 1 nanti resen duluan ya. Siapa yang duluan langsung pilih nomor dan nanti pertanyaan selanjutnya. Oke. Lionel kenapa? Oh, Lionel turunin dulu raise hand-nya. Maaf. Nah, sip. Hands down dulu. Oke, sip. Kakak operator admin siap? Siap ya. 3, 2, 1. Siapa yang pertama, Kak? Renata yang pertama. Oke. Kata kakak operator adminnya Renata yang pertama. Renata mau pilih nomor berapa, Renata? Di open mic? Open mic, stand up ya. Nomor berapa? Ayo Renata. Nomor 10 aja deh. Nomor 10 katanya. Wah, mulai dari pinggir ya. Nomor 10. Renata mewakili warna kuning ya. Kakak admin, silahkan dibuka nomor 10, kategorinya apa? Bahasa dan budaya Korea. Sip. Renata siap? Siap. Siap ya. Oke, pertanyaan pertama untuk Renata. Ini kalau misalnya Renata nggak bisa, langsung ke yang kedua ya tadi ya. Yang kedua setelah Renata ngacung ya. Iya. Siap ya. Aktris Korea, Crystal Jung, memiliki kakak bernama Jessica Jung. Yang menjadi member grup Girls' Generation. Crystal Jung memanggil kakaknya Jessica Jung dengan panggilan A. Nuna, B. Hyung, C. Oni, D. Opa. Silakan Rata langsung jawab. Boleh diulang. Hah? Jawab. Oh, diulang ABCD-nya. A. Nuna, B. Hyung, C. Oni, D. Opa. Ayo, C. silakan Renata. C. Apa? Oni. C. Oni. Betul sekali. Oke, bisa langsung ditandain warna kuning untuk Renata ya di nomor 10. Luar biasa. Tuh, langsung ditandain ya warna kuning ya. Yang lain jangan kalah semangat. Ayo kita mulai lagi. Lower hand dulu semuanya, lower hand dulu. Gampang kan pertanyaannya kan? Sip. Lower hand dulu. Siapa yang belum lower hand? Ya. Oke, kita mulai lagi untuk pertanyaan kedua.
Untuk Marsha, Renata, Evan, Lionel sama Naila. Udah siap ya? Kakak operator admin udah pada siap? Untuk melihat yang ke pertanyaan kedua. 3, 2, 1, present. Marsha. Oke. Marsha, halo Marsha. Di unmute dulu Marsha. Halo Marsha. Halo Marsha. Halo. Marsha coba tes suaranya keluar. Hah? Nggak kedengeran Marsha suaranya. Nanti nggak bisa jawab pertanyaan. Halo Marsha. Nah, coba tuh baru unmute. Silakan Marsha. Cek suaranya Marsha, ada nggak? Cek Marsha. Marsha, halo. Halo Marsha. Halo. Halo Marsha. Halo. Ah, oke, sip. Pilih nomor berapa Marsha? Nomor berapa? 4. Nomor 4. Oke, nomor 4 adalah kategori dari jeng jeng jeng. Hah? Ya, kasihan Marsanya dapat zong. Ya ampun. Aduh, Marsha maaf sekali. Jadinya belum bisa dapat ya Marsha ya. Kita ke pertanyaan ke kesempatan selanjutnya ya. Jadi emang ada jebakan-jebakan juga di sini.